Pak dari Partai Demokrat. Iya. Sekretaris Fraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Komisi 11. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, beserta seluruh jajarannya, Bapak Gubernur BI dan jajarannya, Pak Ketua OJK, dan juga Pak Kepala BPS. Saya sebelum bicara tentang asumsi makro 2023, ingin sedikit mengevaluasi tentang APBN kita. APBN kita ini, kalau kita lihat 7 tahun terakhir ini, tahun 2015, APBN kita itu baru 1.810 triliun. Kemudian di tahun 2022, APBN kita itu sudah menyentuh angka di atas 3.000 triliun. Artinya APBN kita sudah naik 75%. Tentu tujuan utama dari APBN ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itulah adalah salah satu tujuan kita bernegara, kan, menciptakan kesejahteraan umum. Tetapi kalau kita lihat dari angka kemiskinan yang berhasil diturunkan selama 7 tahun, itu hanya bisa menurunkan kemiskinan kurang lebih, kalau saya tidak salah, ini BPS datanya lebih lengkap, adalah 2,3 juta. Kurang lebih 1,77% dari penduduk kita. Artinya inilah yang harus menjadi dasar awal kita dalam menyusun APBN sebagai salah satu alat tool kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, berpijak dari ini tentu APBN ke depan yang kita harapkan adalah APBN yang terus-menerus ya, memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat kita. Salah satunya adalah tadi ya, tadi teman-teman sudah bicara tentang nilai tukar petani, inflasi dan sebagainya. Inflasi ini kan penggerus kesejahteraan, Pak. Kalau inflasi 5% berarti kita miskinnya turunnya 5%, kira-kira begitu kan sederhananya kan. Dan jangan dibandingkan inflasi kita dengan inflasi di luar negeri yang tingkat pendapatan per kapita penduduknya sudah tinggi. Mereka turun sedikit aja nggak berasa. Sementara kita berapa? Begitu turun sedikit itu sudah akan semakin mempersulit rakyat kita. Nah, oleh karena itu ya, pada kesempatan ini saya ingin mendukung penuh ini pemerintah untuk menjaga inflasi di angka 3,3%. Apapun caranya. Kenapa? Karena inflasinya lebih tinggi daripada ini, berarti kita secara sengaja atau tidak sengaja telah menciptakan kemiskinan baru. Secara sengaja atau tidak sengaja kita sudah menurunkan kesejahteraan rakyat. Jadi itu pesan saya Bu Menteri, bagaimana kita jaga supaya inflasi ini tetap pada angka seperti yang diharapkan oleh APBN kita. Karena itu adalah ukuran kesejahteraan kita. Ya. Mungkin salah satu caranya, walaupun ini harus kita kaji bersama, adalah jangan naikkan harga BBM. Karena otomatis kalau harga BBM kita naik, inflasi kita nendang tinggi. Ini ada data BPS ini. Halaman 12, ya Pak ya. Udah kelihatan. Harga BBM naik, inflasi naik, kemiskinan naik. Gimana tujuan kita buat APBN ini? Sudah menyimpang kan? Jadi itu pesan saya yang pertama Pak Ketua, bagaimana kita jaga inflasi ini. Kalau saya sepakat aja, bagaimana kita kencangkan ikat pinggang, kita jaga semua belanja yang kita punya ini untuk menjaga supaya inflasi kita tetap pada angka yang kita targetkan. Supaya tidak menciptakan kemiskinan baru dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Itu tentang inflasi. Yang kedua tentang pertumbuhan ekonomi. Ya, meskipun selama 7 kali kita ngegedok APBN ini, dari tahun APBN 2015, kita belum pernah berhasil mencapai target pertumbuhan kita. Ya, seperti yang kita harapkan. Tetapi saya pikir optimisme pemerintah ini patut kita dukung. Karena sekali lagi, pertumbuhan ini kan alat kesejahteraan juga.
Bagaimana kita mensejahterakan rakyat kita kalau pertumbuhan ekonomi kita tidak bagus. Jadi kita dorong juga Ibu Menteri, ya, apa belanja-belanja yang sekiranya langsung mukul, langsung nendang, langsung menghasilkan pertumbuhan ekonomi, itu langsung jos aja Bu, belanja aja Bu. Tetapi untuk belanja-belanja yang efeknya masih 5 tahun lagi, misalnya kereta cepat, IKN, dan lain sebagainya, saya pikir tidak langsung berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kita, ya tolong ditunda dulu lah. Ya, karena kita masih butuh belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang nilai tukar. Nilai tukar ini ada perbedaan signifikan yang disampaikan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia itu memasang batas bawah 14.800. Sementara pemerintah menggunakan batas atas, kesepakatan di DPR mendekati itu 14.750. Dan ini saya pikir kita harus lebih realistis saja. Kira-kira nilai tukar yang paling achievable di tahun 2023 ini berapa? Supaya kita juga nggak ngimpi-ngimpi nilai tukar rendah ternyata tinggi. Atau kita mengasumsikan ketinggian ternyata rendah. Karena dampaknya kemana-mana ini. Ya, termasuk juga ke hutang kita, ke subsidi yang harus kita berikan, dan lain sebagainya. Nah, saya pikir itu aja Ketua komentar saya. Hanya terkait 3 hal, inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.